Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adir Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Cubata. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Suara Hulu, suara demokrasi dari Kapuas Hulu. Seperti biasa, melalui podcast ini kami hadir untuk berbagi cerita, informasi dan wawasan seputar literasi demokrasi, kebijakan kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu serta pemilihan serta kegiatan KPU lainnya. Di episode kali ini kita akan ngobrol seputar tentang pengawasan kelembagaan melalui sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, khususnya di kelembagaan KPU. SPIP adalah satu mekanisme pengawasan yang bersifat menyeluruh pada institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memastikan pemerintah tercapai secara efektif, efisien, akuntabel, serta aset negara aman dan taat peraturan. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Nah, SPP adalah suatu proses untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, untuk membahas tema yang cukup menarik ini, bersama saya hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Pak Sulaiman Iskandar. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Sulaiman? Baik, alhamdulillah. Ini cerah selalu ini senyumnya luar biasa ya. Mesti sumringah, Pak. keren. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh deh Pak Sulaiman berkaitan dengan, saya pikir temanya cukup menarik ya. Sebelum di KPU, Pak Sulaiman ini pernah di mana atau pernah menjadi penyelenggara di mana aja? Oke, terima kasih waktunya Pak Dominikus Suyuk. Jadi saya itu sebelum di KPU, saya sebagai ketua pengawas kecamatan Panwaslu Kecamatan Kutu Siba Utara. Pada tahun 2023. 2023. Belum sempat selesai jabatan saya di Panwaslu, kemudian saya coba mendaftar di KPU karena pas kebetulan kita seleksi di KPU lagi ya. Pas ada rekrutmen saya mendaftar dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu anggota untuk periode 2023 sampai 2028. Oh, artinya sebelum di KPU sudah ada pengalaman nih di Panwas Kecamatan sebelumnya ya. Oh gitu ya. Kalau ini dalam konteks pengalaman di penyelenggara pemilu. Luar biasa, mantap. Baik, ini kan Pak Sulaiman ini kan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Barangkali kita boleh bercerita sedikit seputar tentang tugas dan tanggung jawab. Kira-kira apa saja ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, lebih khususnya pada masa tahapan maupun non tahapan. Itu kira-kira gimana? Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan itu bertanggung jawab sebagai legal guardian dan pengawas internal untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan lembaga, khususnya lembaga KPU Kabupaten Kapuas Hulu, itu telah sesuai dan berjalan sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tugas utamanya meliputi penyusunan produk hukum, dalam hal ini SK, kemudian analisis hukum, advokasi, pengawasan internal, dan juga penyelesaian sengketa. Misalnya ketika kita berbicara tentang penyusunan produk hukum atau legal drafting, maka kita di Divisi Hukum melakukan penyusunan, menelaah, dan meninjau rancangan keputusan SK KPU serta regulasi internal agar akurat dan akuntabel.
Nah, seperti itu, Pak. Itu seputar ininya ya, Ya, ruang lingkup secara garis katakanlah besar. pekerjaan di bagian Divisi hukum. ya di divisi hukumnya ya. Di antaranya juga tadi kan misalnya ada sengketa-sengketa ya, dalam cerita tahapan ya. Ya, tahapan. Nah, misalnya ada sengketa pemilu maupun pemilihan kepala daerah ya. Oke. Tapi syukur alhamdulillah di periode ini apa namanya tidak ada sengketa ya yang terlalu berat ya di pemilu dan pilkada di 2024 ini. Oke. Nah, ini seputar tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab di divisi hukum dan pengawasan. Nah, tapi jika pada tahapan misalnya tadi kan kita bicara tentang ada sengketa ya waktu tahapan ya. Tetapi kemudian ada enggak yang lain misalnya yang selain yang sengketa yang menjadi pengawasan dari dari KPU berkaitan dengan divisi hukum. Kalau pada masa tahapan itu ruang lingkup pengawasannya lebih luas lagi, Pak. Jikalau non tahapan kita melakukan pengawasan itu internal di lingkungan sekretariat. Oh iya lingkungan benar. Sekretariat jadi terkait kinerja, kemudian semua hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan itu kita awasi, termasuk sampai kepada keuangan. Nah, itu akan terakumulasi nanti ke dalam sebuah sistem yang bernama sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Oke. Ya, sebelum itu ketika pada masa tahapan kita akan lebih luas lagi. Kita akan melakukan pengawasan terhadap badan ad hoc. Ya. Teman-teman ad hoc juga ya. PPS, ada PPK. PPK juga. Itu kita akan lakukan pengawasan secara mendalam. Apakah dia melakukan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya? Iya. Jikalau misalnya dia telah ada satu pelanggaran kode etik misalnya yang ada seperti kasus di katakanlah kalau ada kasus kalau ada kasus maka kita akan telaah sampai di mana pelanggaran itu terjadi. Jika kita dalam pelanggaran itu kita putuskan bahwa masa kerjanya bisa diperpanjang atau bisa tetap sesuai dengan SK, maka kita selesaikan sampai SK berakhir. Jika tidak, maka kita akan melakukan pergantian antar waktu, Pak. Nah, itu pengawasan tugas dan pengawasan divisi hukum, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan memastikan bahwa seluruh badan ad hoc dan sekretariat itu tidak melakukan pelanggaran yang melakukan berkaitan dengan kode etik. Ya, artinya kita memastikan bahwa seluruhnya baik dalam konteks kelembagaan dan di sekretariat KPU sendiri maupun tadi bicara tentang ad hoc itu kita memastikan mereka benar-benar menjalankan pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan kebijakan ya. Dan tetapi biasanya tadi kalau ad hoc tentu kita analisis dulu ya. Ini kasusnya apa sih mereka ini misalnya yang bersangkutan ada tahapan-tahapan kita untuk ada melakukan ada tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan untuk memastikan bahwa benar enggak dia ini melakukan pelanggaran misalnya kode etik. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek sesuai dengan dulu. Kebijakan juga ya dan regulasi ya. Oke. Nah, itu berkaitan dengan pengawasan. Lalu seperti tema kita adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang saat ini kan sudah kita kenal ya, dan ini berlaku di lembaga pemerintahan, institusi pemerintahan ya, tidak hanya di KPU, tapi ini lebih khusus kita barangkali kita akan membahas di kelembagaan KPU ya. Sesungguhnya kira-kira apa tujuan dari SPP tersebut kira-kira itu ya? Tujuan untuk kemudian diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintahan itu kira-kira apa? Jadi SPIP ini bukan hanya ada di instansi KPU saja, Pak. Seluruh instansi itu ada SPIP-nya. Iya, di instansi khususnya pemerintah untuk ya. kita di KPU itu ada beberapa hal yang menjadikan SPIP ini penting, karena ini menjadikan tujuan yang sangat fundamental bagi kita di KPU. Khususnya KPU Kabupaten Kepulauan Sulu. Secara garis besar tujuannya ada 4. Yang pertama, untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa kegiatan kita ini dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan keandalan pelaporan keuangan dan administrasi. Yang ketiga, yang paling krusial bagi divisi hukum adalah pengamanan aset negara. Dan yang keempat, memastikan seluruh jajaran kita taat terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi SPIP ini adalah ibarat pagar agar kita tidak melenceng dari aturan. Mistar kita jalan sampai di mana. Jadi kita tidak boleh melanggar itu. Kalau kita melanggar itu maka kita akan kena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPP itu ya, ada sistem pengendalian namanya aja sistem pengendalian ya. Bagaimana mengendalikan sistem pemerintahan yang baik dan benar ya sesuai dengan regulasi kebijakan-kebijakan yang ada. Itu intinya kan begitu ya. Oke. Kalau begitu apakah misalnya ada hal-hal atau unsur-unsur yang penting ya yang terdapat di dalam yang ada di dalam pengawasan itu sendiri? Ada unsur utama misalnya yang menjadi perhatian khusus di dalam pengawasan internal itu sendiri. Apakah ada kira-kira? Jadi tentu ada. Dasar hukum SPIP adalah PP nomor 60 tahun 2008. Iya. Jadi SPIP itu bukan hanya satu kegiatan saja, melainkan satu kesatuan yang utuh menjadi sistem yang memiliki 5 unsur utama. Kelima unsur ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan jika kita ingin organisasi kita ini benar-benar akuntabel dan transparan. Kelima yang tadi yang saya sebutkan tadi, Pak. Bahwa ada memastikan bahwa keandalan pelaporan, kemudian kerja kita efektif dan efisien, kemudian pengamanan aset negara. Kelima itu. Iya. Barangkali kita juga bicara tentang bagaimana pengendalian di lingkungan ya, lingkungan kerja ya, pengendalian di lingkungan kerja gitu ya. Bagaimana kemudian dalam konteks lembagaan tadi ya, menciptakan suasana kerja yang nyaman, yang terbuka, yang jujur, yang etis ya. Itu juga menjadi hal yang penting barangkali di dalam unsur-unsur itu. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian risiko ya. Jadi risiko-risiko apakah di bagian ini kemudian ada risikonya. Kemudian bagaimana memitigasi risiko. Barangkali dia akan begitu juga ya. Karena konteksnya pengendalian ya. Oke. Ya. Saya pikir juga termasuk juga bagian dari keuangan juga ya, dari kebijakan tadi ya. Nah ini SPP ini sendiri tadi kan misalnya kita bicara tentang tadi kan Pak Sulaiman katakan ada lima unsur utama atau penting ya. Nah kalau begitu apa saja yang dilaporkan di dalam SPP itu sendiri? Jadi dalam SPIP itu semua hal yang ada di KPU ini, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu itu dilaporkan. Jadi masing-masing subbagian, ada subbagian teknis, subbagian hukum, kemudian data dan informasi, kemudian logistik, SDM, itu melakukan keuangan juga ya. Termasuk keuangan, dia melakukan pelaporan sesuai dengan apa yang telah ada di sistem SPIP itu. Misalnya kartu kendali kepegawaian misalnya. Itu ada daftar absensi yang mesti dilaporkan. Kemudian itu komponen-komponen itu ya yang ada daftar absensi dan lain sebagainya. Kemudian ada kartu pengendali lainnya tentang yang diserahkan tanggung jawabnya kepada masing-masing subbagian. Nah, jadi subbagian ini setiap bulannya itu melaporkan sesuai dengan yang ada di sistem itu, dilaporkan kepada operator. Termasuk juga laporan penggunaan keuangan setiap bulannya. Itu dilaporkan ke operator, kemudian diserahkan kepada divisi hukum untuk ditelaah, untuk dilihat kembali. Nah, setelah ditelaah dan dilihat kembali, sudah selesai semuanya, maka
dilakukan rapat pleno setiap bulannya. Rapat pleno ini dilaksanakan maksimal setiap tanggal 5 setiap bulan. Bisa tanggal 1, tanggal 2. Kalau misalnya laporan kita bulan Februari, itu dilaporkan bulan Maret, maksimal tanggal 5. Ya, Kalau bulan Maret, maka awal bulan April. ya. Ya, setiap awal bulan. Nah, dilaksanakanlah pleno. Iya. Nah, dilaksanakanlah pleno oleh semua komisioner. Kemudian setelah dilaksanakan pleno dinyatakan benar, setiap pelaporan itu terpenuhi, kartu kendalinya sudah selesai, laporan keuangannya juga sudah maksimal dilaporkan, maka kita sepakati dan kita tanda tangani dengan berita acara. Dengan berita acara, daftar absensi dan lain sebagainya. Kemudian diserahkan kepada operator kembali, dan operator itu mengirimkan ke provinsi. Jadi setiap kabupaten itu melaporkan SPP itu ke provinsi. Ini bentuk laporannya gimana? Fisik atau dia apa? Elektronik gitu ya sistem ya? Karena sistem dia aplikasi ya. Elektronik ya. SPP. Dia menggunakan aplikasi. Aplikasi itu ada presentasinya nanti. Ada presentasi, misalnya kita telah menyelesaikan kartu kendali. Kartu kendali misalnya bobotnya 15%. Kalau kartu kendali itu sudah selesai kita laporkan semuanya, maka bobotnya maksimal 15%. Oh, ada bobot juga ya? Ya, misalnya pleno. Pleno itu hasil pleno kesepakatan itu 20%. 20%. Ya, semua laporan yang kita sudah laporkan itu jumlahnya 80%. Maka setelah kita melakukan pleno, ditandatangani oleh para komisioner dan yang bertanggung jawab terhadap SPP itu, maka setelah diupload berita acaranya dan setelah disepakati, maka bobotnya 100%. Nah, 100% itu maka akan diteliti lagi oleh provinsi. Apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, maka kita diminta untuk melakukan perbaikan kembali ya. Walaupun tidak terlalu banyak perbaikan, tapi kita disuruh melakukan perbaikan. Setelah perbaikan itu selesai dan dinyatakan 100%, maka SPP kita bulan ini selesai. Maka akan dilanjutkan oleh laporan keuangan, laporan SPP untuk bulan depan lagi. Nah, itu salah satu tugas Divisi Hukum dan Pengawasan setiap bulannya. Itu rutin. Jadi begini. Jadi laporan ini dilaporkan setiap bulan. Dan di awal bulan gitu awal ya. Bulan atau awal bulan. Maksimal tanggal 5. Dilaporkan kepada KPU RI. KPU provinsi berjenjang dia. Secara berjenjang. Melalui KPU provinsi. Oke. Kemudian tadi kan masing-masing divisi ya melaporkan kinerja mereka masing-masing ya. Tadi ada keuangan juga kan? Ya. Nah, keuangan tentunya berkaitan dengan baik pengelolaan keuangan yang berdasarkan dari APBN maupun dari hibah ya. Itu yang dikelola kita ya. Dan itu dilaporkan oleh divisinya masing-masing. Gitu ya. Luar biasa ya. Di sini misalnya ada kartu kendali, Pak. Misal ada kartu kendali pegawaian, ada kartu kendali keuangan negara dan hibah. Oke. Ada kartu kendali semua kendali pengadaan barang dan jasa, ada kartu kendali pengendalian dan aset, ada kartu kendali kelengkapan administrasi dan pengelolaan dana hibah. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kartu kendali pegawaian, di situ ada rekap absensi, kemudian ada kartu kendali kepegawaian, ada rekap penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP, kemudian ada rekap daftar urut kepangkatan atau DUK. Nah, ini semua dilaporkan. Setelah dilaporkan, ini sesuai dengan subbagian masing-masing. Misalnya kartu pengendali pegawai itu tadi itu diberikan tanggung jawab kepada subbag kalau Pak Istas itu teknis SDM ya, diserahkan kepada beliau dan beliau yang menyelesaikan. Nanti dilaporkan kepada operator di SDM. Ada lagi yang tentang kartu tentang pengelolaan dana hibah dan lain sebagainya, itu sesuai dengan subbagian masing-masing. Jadi semua dilaporkan dilaporkan. Karena itu kan namanya pengendalian. Wajib itu ya. Oke, luar biasa ini. Jadi ternyata SPP ini adalah satu bentuk bagaimana kemudian pengawasan itu ya, itu dilakukan di dalam satu institusi sistem. Dalam institusi supaya memastikan bahwa benar-benar
sebuah lembaga institusi itu melaksanakan tugas terjawab pekerjaannya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Luar biasa itu. Saya kembali lagi ke unsur utama SPP ini agak menarik bagi saya nih. Karena ada kata ini kan unsur utama ini kan. Utama. Kemudian itu tentu akan menjadi satu titik tekan fokus utama fokus. ya. Dan tadi disebutkan ada setidaknya ada 5 ya. Ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada kegiatan pengendaliannya sendiri, kemudian ada informasi dan komunikasi, kemudian ada pemantauan pengendalian intern. Nah, bagaimana kemudian kita coba melihat kemudian di masing-masing fokus utama ini? Misalnya kita mulai dari lingkungan pengendalian, itu apa yang dilakukan di situ, Pak Sulaiman? Oke, saya akan jelaskan secara singkat bagaimana kita menerapkannya di KPU, khususnya KPU Kabupaten Kapusu. Jadi misalnya lingkungan pengendalian, ini soal kultur, Pak. Soal kultur. Jadi kita harus menciptakan suasana kerja yang jujur, etik dan taat aturan sejak dari pimpinan sampai staf terbawah. Artinya satu kesatuan utuh dari mulai komisioner, dari mulai ketua anggota, sekretaris, kasubag, staf dan lain sebagainya itu harus menciptakan suasana kerja yang nyaman dan jujur. Kemudian ada penilaian risiko yang kedua. Ini kita harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi apa saja yang menghambat tujuan kita. Misalnya risiko sengketa dalam tahapan pemilu. Nah, ini akan kita mitigasi secara mendalam. Kemudian ada kegiatan pengendalian. Nah, ini adalah tindakan nyata atau prosedur kita untuk memitigasi risiko tersebut secara verifikasi berjenjang. Nah, kemudian ada informasi dan komunikasi. Kita harus memastikan data yang relevan harus disampaikan secara cepat dan tepat kepada pihak yang berkepentingan agar pengambilan keputusan itu tidak salah. Kemudian pemantauan, kita harus melakukan evaluasi terus-menerus atau berkesinambungan untuk melihat apakah sistem kita masih bekerja dengan baik atau butuh perhatian. Berkaitan dengan SPP, bagaimana mekanisme jalur atau pelaporannya? Udah deh. Itu yang berkaitan dengan 5 unsur utama tadi ya. Jadi memang ini menjadi satu titik tekan fokus yang menjadi penting ya. Yang harus kita jalankan bersama-sama dimulai dari dari lingkungan kerja yang baik tadi ya. Bagaimana kemudian lingkungan kerja yang nyaman ya, sehingga kemudian suasana kerja dan seluruh orang yang bekerja di institusi itu, katakanlah di KPU Kabupaten Kapuas Hulu, itu betul-betul merasa nyaman bekerja. Iya, jadi melaksanakan tugas tanggung jawab itu bukan beban, tetapi itu bagian daripada jadi dia senang saja melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sehingga dengan demikian kan kita bisa hubungannya ya kalau saya lihat, sehingga kemudian kita bisa memitigasi risiko-risiko apa yang akan terjadi dengan kita saling terbuka juga di hubungan tadi. Kalau ada problem kita sama-sama berbicara. Kalau ada hal yang kurang kita bahas dalam rapat internal misalnya. Kita bahas bersama-sama, kita selesaikan itu dibuat keputusan. Karena kan kalau lingkungan kerja sudah tidak terlalu nyaman, kadang-kadang itu kan miskomunikasi, sehingga seluruh tanggung jawab yang kita kerjakan itu kadang-kadang kan beban kerja kita menurun, kerja kita menurun. Itu luar biasa. Sehingga tidak efektif. Luar biasa. 5 unsur utama ini menjadi titik tekan utama di dalam sistem pengawasan intern di pemerintahan. Terima kasih Pak Sulaiman ya, sudah membagi informasi berkaitan dengan SPP dalam konteks pengawasan menyeluruh ya, khususnya di lembaga KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Luar biasa tadi informasinya. Semoga melalui bincang santai ini berkaitan dengan SPP ini, masyarakat mengetahui bahwa pemerintah pusat hingga daerah melakukan pengawasan ya terutama ini berkaitan dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ya, ada pengawasan internal ya agar terciptanya efektivitas dan efisien keandalan pelaporan ya, keuangan ya, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui SPIP.
Terima kasih sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu di episode kali ini. Ikuti terus episode berikutnya dan jangan lupa subscribe, like dan share media sosial KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, tentu ada YouTube KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Wassalamualaikum. Salam suara hulu, suara demokrasi dari Kapuas Hulu.